Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi untuk kuliah optika ya dengan materi pagi ini yaitu tentang eh, ini ya, jadi gelombang yang anharmonik. Jadi kalau kemarin ya, minggu lalu ya kita bahas untuk gelombang yang harmonik. Kalau sekarang itu kita bahas gelombang yang tidak harmonik ya. Ya, mungkin perlu kalian ketahui dulu apa sih gelombang harmonik itu ya. Kalian tahu maksudnya gelombang harmonik itu gelombang apa? Ada yang tahu barangkali? Gelombang harmonik itu gelombang apa? Contohnya gelombang harmonik ya ini yang digambar ini ya, namanya gelombang harmonik ini ya. Jadi gini, gelombang harmonik itu kalau saya gambarkan grafiknya itu nanti apa? Berupa grafik ya, apa fungsi sinus atau fungsi kosinus ya. Jadi gelombang harmonik itu adalah gelombang yang grafiknya berbentuk fungsi sinus atau fungsi kosinus ya. Kalau kalau tidak seperti itu namanya bukan apa? Kan gelombang harmonik. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak ini kan grafiknya kan bukan apa itu? Bukan bukan harmonik ya. Contoh yang lain, misalkan kan kalian pernah lihat ini ya eh, gambar detak jantung ya, detak jantung ya di rumah sakit biasanya kan ya, kan ada alat untuk mengukur detak jantung. Nah itu kan periodik dia ya, kan dia kan berulang ya. Detak jantung itu kan periodik atau berulang ya. Tapi kan kalau kalian lihat kan bentuknya kan nggak sinus ya, nggak bentuk sinus ya. Tapi bentuknya kan ya nggak tahu pokoknya bentuk apa gitu ya. Tapi yang jelas boleh bentuk apapun ya. Tapi yang jelas apa dia itu berulang ya. Ya pokoknya itu yang disebut dengan nama gelombang eh, tidak harmonik ya. Ya, jadi harmonik itu berarti apa? Berarti bentuknya itu ya bentuknya seperti grafik sinus atau grafik kosinus ya. Nah, itu pengertiannya gitu ya. Jadi nanti kita membahas yang lebih umum ya. Kalau kemarin kan hanya kita bahas apa itu yang harmonik ya. Sekarang kita bahas gelombang secara umum ya. Jadi tidak semua gelombang itu ya harmonik. Bahkan ya harmonik itu bahkan hampir tidak ada ya. Coba kalian lihat suara apa saja itu kan kalau kita tampilkan grafiknya ya. Katakanlah suara apa misalkan ya, suara mesin ya, suara mesin yang berulang ya, suara getaran mesin gitu ya, bunyi getaran mesin itu ya. Kalau misalkan bisa kita tampilkan ya, oh, kalian tahu alat yang untuk menampilkan bentuk bentuk getaran bunyi ya, tahu nama alatnya ya, osiloskop namanya ya. Jadi osiloskop, osilasi berarti kan getaran ya, kop itu berarti gambar ya, jadi gambar getaran, ini namanya osiloskop itu ya. Nanti akan kalian lihat bentuknya nggak bakalan berupa sinus kosinus ya, bahkan nggak ada ya, bahkan boleh dikatakan hampir tidak ada yang berupa apa itu gelombang harmonik itu hampir tidak ada di dunia ini ya. Ya paling banter ya itu garpu tawa ya. Biasanya garpu tawa itu. Yang dipakai untuk apa itu? Untuk untuk menyetel ya, menyetel alat musik. Nah itu baru baru harmonik ya. Hampir semuanya itu nggak ada yang berupa gelombang harmonik ya atau getaran harmonik. Nah terus kemudian kalian juga udah tahu ya di apa itu di mata kuliah apa fisika matematika ya bahwa semua fungsi ya, semua fungsi yang periodik ya bisa diapakan. Semua fungsi periodik itu bisa diapakan. Ini loh, coba kalian baca ini loh. Apa namanya ini? Dideretkan ya. Namanya deret apa itu? Deret Fourier ya. Deret Fourier itu kan deret untuk fungsi periodik ya. Ya, dengan kata lain, semua gelombang ya. Gelombang itu kan periodik. Semua gelombang itu sebetulnya bisa dinyatakan dalam deret Fourier. Apa sih tujuannya menderetkan itu? Jadi teorinya itu gini loh, teorinya itu ya. Teorinya itu mengatakan begini, bahwa sebetulnya ya, semua gelombang ya, semua gelombang itu tersusun dari apa? Sejumlah ya, sejumlah apa? Sejumlah gelombang harmonik gitu loh. Pokoknya gelombang apapun ya, gelombang apapun sebenarnya terdiri dari apa? Sejumlah gelombang harmonik. Makanya muncul apa? Deret Fourier ya. Jadi deret Fourier itu kan eh, sebetulnya apa? Mencari apa? Mencari susunan ya, susunan dari apa? Sebuah
fungsi periodik. Jadi fungsi periodik terdiri dari berapa fungsi sinus kosinus gitu ya, kan gitu ya. Kan isinya deret Fourier kan fungsi sinus kosinus ya. Dari berbagai apa itu? Dari berbagai n gitu ya. Berbagai frekuensi maksudnya itu gitu ya. N itu kan frekuensi ya. Nah itu. Jadi nanti terkait dengan deret Fourier ya, yang ada di yang sudah kalian pelajari di fisika matematika ya. Sudah dapat itu kan kalian semua ya. Nah, ya. Oke. Nah, terus berikutnya ya, selanjutnya ya. Selanjutnya itu, nah ini loh, ini teorinya begini kan. Jadi ceritanya itu apa ini ceritanya? Ini loh, ini kan gelombang apa ini? Gelombang harmonik ya. Jadi gelombang harmonik ini kita deretkan pakai deret Fourier ya. Nanti muncul ini ya. Nah, ini ya. Ya, ini n ke satu gitu ya. Nanti ada apa ini n kedua, n ketiga, sampai n berapa? Sampai n ke 6 ini ya. Ya, jadi 6 suku gitu ya. Misalkan katakanlah gitu ya. Ya, 6 suku. Ya ini. Dengan apa biasanya kan kalau kalian deret Fourier mencari apa? Mencari konstantanya ya. Ya, kalau cari deret Fourier itu loh. Konstantanya berapa ya? Koefisiennya berapa ya? Sebenarnya nyari apa sih? Cari amplitudo itu sebenarnya ya. Jadi misalkan koefisien ke satu berarti apa? Amplitudo untuk gelombang ke satu ya. Koefisien kedua berarti apa? Amplitudo gelombang kedua dan seterusnya dia. Jadi sebenarnya kita itu di deret Fourier itu apa? Ya itu tadi. Pertama mencari terdiri dari berapa gelombang ya. Yang kedua mencari apa? Amplitudo masing-masing gelombang gitu loh. Jadi itu sebenarnya kalian lakukan waktu apa melakukan deret Fourier ya. Kayak gini loh. Ini loh. Ini amplitudonya ya. Gelombang ke satu sekian amplitudonya ya. Gelombang kedua sekian ya. Ketiga sekian ya. Ini menggunakan apa? Semuanya menggunakan deret Fourier ya. Nah itu ya. Nah ini teorinya kan begini ya. Coba sedikit sedikit mereview fisika matematika ya. Ini kan. Ya, ya. Jadi nanti kita dirikan di warna merah ini loh. Warna merah ini ya. Nah, gini ya. Fx A0 per 2 gitu ya. Ya, ya. Jadi nanti berapa ini? A1-nya berapa? Mulai dari nol dulu ya. A0-nya berapa? A1 berapa? A2 berapa? A3 berapa ya? Terus nanti apa? B1 berapa? B2 berapa? Misalnya gini lah. A itu untuk kosinus ya. B itu untuk sinus gitu ya. Kan gitu ya. A untuk kosinus, B itu untuk itu apa? Amplitudo sebetulnya itu ya. Itu dari masing-masing penyusunnya ya. Jadi gelombang satu untuk sinus berapa amplitudonya? Sorry. Untuk kosinus berapa? Untuk sinus berapa? Ya, gelombang gelombang frekuensi kedua ya. Untuk kosinus berapa dan seterusnya gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang kita lakukan waktu melakukan perhitungan deret Fourier. Nah, ini contohnya kayak gini nih ya. Jadi gelombang yang kayak gini nih ya. Ya nutup ini ya, Pak. Ini kan dulu ya. Jadi gelombang yang kayak gini nih ya. Ini kita deret kan pakai deret Fourier ya. Nanti dapatnya ini kan. A0-nya pakai rumus ini kan ya. Kalau kalian nyari koefisiennya kan pakai rumus ini ya. A0 pakai ini. Apa ini? AM tadi itu untuk apa? Untuk kosinus ya. AM itu artinya apa? Amplitudo seluruh gelombang kosinus ya. Kalau BN itu apa? Amplitudo itu seluruh gelombang sinus ya. Mulai dari satu sampai sampai berapapun gitu ya. Oh itu. Ya, apanya? Eh belum ya. Belum ya. Oh iya, belum ya. Oh sudah. Sudah kok. Ini loh, ada warna merah di sini ya. Sudah kok. Ini loh. Ini, udah kok. Udah kok, udah. Udah, saya yakin loh ada ini loh, ada merahnya kok. Udah ya, oke. Ya terima kasih sudah mengingatkan ya. Itu ya, jadi ini lagi ya. Ini contoh lagi. Gelombang apa ini? Kalau kita cermati kan bentuknya kan gini. Sebenarnya ini bukan bentuk idealnya ini. Ini bentuk pendekatan ya. Sebetulnya idealnya itu apa sih? Bentuknya itu apa? Kalian tahu alat yang dipakai untuk apa ya? Untuk motong kayu ya. Untuk motong kayu namanya apa? Bukan kampak sih. Gergaji ya. Gergaji. Jadi ini sebenarnya adalah
gelombang gigi gergaji ya. Ini adalah gelombang apa? Gelombang gigi. Ya namanya begitu sih. Pokoknya nama itu gelombang gigi gergaji gitu ya. Nama gelombangnya. Cuma ini bentuknya apa? Bentuk pendekatan ya. Bukan bentuk apa? Bukan bentuk yang sempurna ya. Kalau sempurna bentuk gigi gergaji. Mungkin kalian tanya gunanya apa itu gelombang gigi gergaji ya? Contoh penggunaannya itu di televisi ya. Tapi televisi yang zaman dulu ya. Zaman jadul. Pakai apa itu? Pakai tabung gitu ya. Itu itu butuh apa? Butuh gelombang gigi gergaji untuk gerakan apa? Untuk gerakan elektron ke seluruh monitor. Kalau sekarang kan pakai pakai gini kan ya, pakai apa ini? Pakai ini model layar apa ini? LED ya. Ya kalau LED saya nggak tahu cara kerjanya ya apa ya. Kalau monitor yang zaman dulu ya, yang model gemuk ya kotak itu ya, itu menggunakan tabungan ya, tabung sinar katode namanya itu ya. Itu butuh gelombang gigi gergaji untuk gerakan ini, gerakan elektron ke seluruh layar itu. Tapi sekarang teknologinya sudah berubah ya, nggak tahu gelombang gigi gergaji sekarang masih laku nggak ya? Kalau itu dipakai untuk itu ya. Ya, jadi contohnya ini loh, ini gelombang gigi gergaji itu ya. Itu kalau mau kita uraikan dalam deret Fourier seperti apa ya? Kayak gini nih ya. Terus pokoknya kan kalian tahu prinsipnya gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan waktu kita melakukan deret Fourier sebenarnya apa? Mencari apa? Mencari penyusun ya. Penyusun dari sebuah gelombang anharmonik, sebenarnya gitu ya. Makna fisikanya begitu ya. Ya, itu yang perlu kalian ketahui ya. Terus ada lagi, selain gelombang gigi apa lagi tuh? Ini, jadi gelombang gigi gelombang apa ini? Square wave ya. Jadi gelombang kotak ini. Ya, gelombang kotak ini ya. Biasanya gelombang kotak itu digunakan untuk itu, biasanya untuk sinyal digital ya biasanya ya. Untuk modulasi sinyal digital biasanya ya. Gelombang kotak ya. Jadi gelombang kotak ini terdiri dari gelombang harmonik apa saja ya. Amplitudonya masing-masing berapa ini? Perhitungannya ini ya. Ini mencari B-nya ya. Ini mencari A-nya. Coba kalian lihat di sini apa ini? B-nya. Coba kalian lihat. Di sini yang ada kok cuma B ya. Kok A-nya nggak ada ini? Kan harusnya ada B ya. Ya, kok cuma B aja yang muncul itu ya. A0-nya 0, A1-nya juga 0 ya sepertinya ya. Yang ada cuma apa? Cuma B ya, BM itu ya. Kalian tahu kenapa kok A-nya nggak muncul ya? Yang muncul kok cuma B? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Iya, benar sekali. Ijutin kan ya? Iya, benar sekali kata Ijutin ya. Ini adalah fungsi apa? Kalian masih ingat fungsi genap, fungsi ganjil ya? Ya. Jadi gini, kalau fungsi ganjil fungsi ganjil, contohnya fungsi apa? Fungsi sinus. Ya, kalau fungsi ganjil misalkan ini, f x, ya, fx. Lalu x-nya saya ganti dari x menjadi minus x. Ya, f minus x. Ternyata nanti jadi apa? Jadi minus fx. Itu berarti apa? Itu berarti fungsi ganjil. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya apa? Fx sama dengan x. Ya, fx sama dengan x ya. Kalau x-nya saya ganti minus x jadi apa itu? Kan jadi minus fx. Betul lagi, misalkan fungsi apa? Fungsi sinus ya. Kalian saya tahu, saya tanya, sin 30 berapa? Setengah kan ya? Sin minus 30, min setengah. Min setengah kan? Itu berarti apa? Berarti dia fungsi ganjil. Jadi kalau fungsi ganjil, kalau X-nya saya jadikan negatif, fungsinya menjadi negatif juga. Itu berarti apa? Berarti dia fungsi ganjil ya. Sebaliknya kalau fungsi genap, kalau X-nya saya ganti minus X ya, dia akan tetap ya. Jadi F minus X sama dengan Fx. Nah, itu namanya fungsi genap ya. Contohnya apa? Contohnya fungsi kuadrat ya. Dengan apa? Fx sama dengan X kuadrat. Ya, coba X-nya kalian ganti minus X, jadi apa nanti? Jadi Fx sama dengan X kuadrat ya. Terus X-nya saya ganti minus X, menjadi apa? Menjadi F, F minus X, ya, dalam kurung minus X kuadrat. Berapa? Nah, tetap F kuadrat kan. Kenapa? Karena negatif kuadrat kan positif gitu ya.
Contohnya lagi apa? Fungsi kosinus kan. Misalkan apa? Kosinus 60 berapa? Kosinus 60. Setengah kan? Kosinus minus 60. Kan setengah juga kan ya. Berarti kan sama-sama positif ya. Nah, itu namanya fungsi apa? Fungsi genap ya. Ya. Jadi kalau coba kalian cermati, ini fungsi genap apa fungsi ganjil ini? Ganjil. Sekarang di loh. Di sini kan plus ya. Coba saya negatifkan ya. Kan di sini. Jadi apa nanti? Nah, ke bawah negatif kan ya. Sekali lagi, di sini apa nilainya nih? Di sini nilainya negatif kan ya. Saya negatifkan berarti di sini kan nanti. Jadi apa nanti? Positif ya. Berarti ini adalah apa? Fungsi apa? Fungsi ganjil. Kalau sebuah fungsi ganjil saya deretkan pakai deret Fourier, maka nanti kosinusnya hilang, nggak muncul. Saya jamin nggak muncul dia. Mesti nilainya nol. Kalau kalian itu masih nilainya nol itu, nggak muncul ya. Yang muncul apa? Cuma fungsi sinus. Sebaliknya ya, kalau sebuah fungsi itu fungsi apa? Fungsi genap ya. Kalau saya deret kan pakai deret Fourier ya. Nanti yang muncul apa? Cuma cuma fungsi cos ya. Fungsi sinusnya lenyap semua ya. Artinya bernilai nol gitu ya. Amplitudonya bernilai nol gitu ya. Tapi kalau campur, maksudnya bukan bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil ya muncul semua ya. Ya, dia itu bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil ya akan muncul semua. Tapi kalau dia fungsi genap ya yang muncul cuma kosinus. Kalau dia fungsi ganjil yang muncul adalah sinus. Gitu ya. Nah, itu. Oke ya. Itu terkait dengan. Nah, terus ini ada apa ini? Ada contoh soal ya. Contoh soalnya ini apa ini? Karena diminta mencari apa ini? Tentukan bahasa Inggris ya. Kira-kira artinya apa ini? Tentukan resultan superposisi ya dari dua gelombang paralel ya. Ini paralel ya, sejajar ya. Bedanya apa sih antara gelombang ini sama gelombang ini? Nih? Bedanya di apa ini? Antara gelombang satu sama gelombang dua ini? Ya benar, pasnya sama amplitudonya ya. Ini kan epsilon satu, ini epsilon dua ya. Ini N01, N02 kan itu ya. Frekuensinya sama ya. Nah, ini kan frekuensinya kan 200 pi ya. Iya, 200 pi berarti. Kalau gitu berapa F-nya ini kalau 200 pi? 100 benar sekali kan ya. 100 Hz ya. 100 Hz. Ya, amplitudonya 8, yang satunya amplitudonya 10 ya. Yang satu epsilon fase awalnya 0, ini apa? Pi per 3 ya. Ya. Terus apa? Plot masing-masing fungsi dan resultannya. Berarti ini ya soal kemarin itu ya. Kemarin kan bahas ini kan ya. Soal minggu lalu itu loh. Ya, apa itu membahas superposisi dua gelombang yang frekuensinya sama ya. Dan ini harmonik kenapa? Karena sin sama cos ya. Kan harmonik ini. Sin sama cos ya. Jadi gunakan rumus yang kemarin itu ya. Ya. Oke, ini berikutnya ini apa ini? Ya, jadi ini apa ini? Misalkan ada gelombang cahaya putih ya. Cahaya putih apa? Ya, panjang gelombang dan difraksi ya. Jadi ini kalau gelombang hasil difraksi ya melalui suatu daerah ya, melalui sebuah celah ya. Jadi karena lebar dari celah ya, dan apa itu panjang gelombangnya berapa? 1,0 ya, yang eh, berada di 500 nanometer ya. Oke, kemudian kalian diminta apa? Tentukan frekuensi dari bandwidth dan koherensi dari cahaya tersebut ya. Ya, jadi ini kalau yang ini ya, kalau yang ini terkait dengan yang kita bahas terkait apa itu yang frekuensinya. Jadi ini loh, bedanya antara soal 71 sama 763 ini masalah frekuensi ya. Ya, kalau yang 7.1 apa? Frekuensinya itu apa? Sama ya. Kalau yang ini apa nih? Frekuensinya tidak sama ya. Nanti kita bahas lah yang ini ya, 7.63 ya. Oke, berikutnya apa lagi? Nah, ini sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi ya.
Ini adalah superposisi untuk gelombang yang frekuensinya sama ya. Yang ini apa? Untuk yang frekuensinya tidak sama ya. Terus yang tiga ini apa ini? Ya. Nah ini sama. Jadi soal nomor dua dan nomor tiga ini soal yang satu topik ya. Jadi terkait dengan apa itu gelombang yang frekuensinya tidak sama ya. Oke, jadi habis ini saya bahas yang itu tadi ya. Bagaimana superposisi dari dua gelombang yang frekuensinya tidak sama. Soalnya di sini ada soal-soal kayak gitu ya. Coba saya bahas. Justru malah soal yang Deret Boy tadi nggak ditanyakan ya. Yang baru saya bahas itu lah, kan Deret Boy ya. Oke, saya bahas slide selanjutnya ya. Yang apa itu yang terkait dengan eh, ini. Oke ya, saya bahas itu dulu. Oke, sebentar. Tapi harus saya ini dulu ya. Saya inikan dulu ya. Atau saya stop aja ya. Saya harus mendownload dulu ya. Saya stop